Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia, sukses, luar biasa ya. Nah, ini untuk kita untuk di sini biasakan untuk khusus yang PAI ya, untuk murid-murid saya yang PAI kita biasakan apa kabarnya? Alhamdulillah bahagia, sukses, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita ke pembelajaran selanjutnya, marilah kita berdoa dulu. Mohon untuk ketua kelas untuk bisa memimpin doanya. Monggo dipersilahkan. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillah. Apa kabarnya, anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, ya. Untuk pembelajaran kali ini, nanti sebelum kita mengaji pada materi yang akan Bapak sampaikan, terlebih dahulu akan Bapak absen dulu untuk kehadirannya. Untuk yang pertama, Adik Zubair ada? Adik M. Khairul Anam. Hadir, ini Pak. Semangat sekali adiknya ya. Dan ceria, penuh kebahagiaan. Adik Hikmah, cantik Hadir, sekali Pak. ini. Nah, itu loh yang membuat tersona. Untuk yang belum absen lagi siapa yang untuk kehadirannya? Saya, Pak, semua ya? belum diabsen. Oh, siapa? Oh ya. Iya. Terima kasih untuk kehadiran. Ini sudah hadir. Sebelumnya untuk pemaparannya akan saya beri gambaran untuk topik yang akan Bapak ajarkan pada pertemuan kali ini. Ini berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah ya. Jenazah. Kenapa kok ada jenazah? Nah, ini perlu Bapak terangkan sedikit bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan suatu kepastian jika ajal seseorang datang, maka tidak ada yang bisa untuk minta mundur atau maju. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, ketika ajal sudah datang, itu dalam lagunya itu bila Israil datang memanggil, jasad terbujur, kaku di pembaringan, seluruh tubuh datang menggigil. Nah, itu ketika Israel datang kemudian mencabut nyawa malaikat yang dipasari oleh Allah untuk sebagai penjabut nyawa. Nah, di sini ketika ada orang yang meninggal, apa yang kita ucapkan? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bentar semua tepuk tangan untuk anak-anak. Nah, ternyata kelas ini hebat-hebat ya. Bapak sangat bangga dengan kalian semua. Untuk selanjutnya di sini tentang penyelenggaraan jenazah. Ini ada yang pertama hal-hal yang perlu diketahui yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai seorang muslim itu ketika ada orang yang meninggal
Itu yang pertama adalah untuk sebelumnya untuk diketahui dulu tentang tata pelaksanaan jenazah ini. Untuk tujuannya dulu, tujuan pembelajaran ini, pembelajaran ini adalah untuk menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagai seorang Islam, nanti kewajiban bagi kita itu apa? Kemudian yang kedua, mempraktikkan penyelenggaraan jenazah, terus ada takziah dan ziarah sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian untuk materi yang akan kita sampaikan, ini untuk kewajibannya sebagai kita seorang Muslim itu ada berapa? Ketika ada orang meninggal, kewajiban kita ada 4. Nama apa? Mensolati. Memandikan. Memandikan dulu. Mengkafani. Yang ketiga menyolati. Mensolatkan. Terus yang keempat menguburkan. Terima kasih. Ternyata pintar-pintar semua. Ini untuk sampailah kita ke materi. Yang pertama untuk mengkafani. Pertama memandikan. Kalau mayit jenazah itu kalau sudah meninggal diusahakan sunahkan untuk langsung disucikan, karena kalau dalam keadaan suci nanti kita sebagai seorang Muslim bisa membacakan, mendoakan, bisa mensolati kalau memang jenazah itu sudah dalam keadaan suci. Kemudian setelah dimandikan, dikafani, terus kita untuk melaksanakan salat jenazah. Untuk syarat syarat sah salat jenazah yang pertama yaitu adalah orang Islam, yang kedua suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat dari najis, kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat. Kemudian keadaan jenazah sudah dimandikan dan sudah dikafani. Terus selanjutnya letak jenazah diarahkan ke kiblat orang yang menyalatkan, diarahkan kiblat orang yang mengarahkan. Kemudian untuk rukunnya, rukun sholat jenazah. Ini ketika kita akan melaksanakan sholat jenazah, yang pertama untuk rukunnya adalah niat dengan ikhlas menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdiri jika mampu, kemudian membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, kemudian membaca sholawat Nabi setelah takbir yang kedua, terus yang keempat membaca doa jenazah setelah takbir yang ketiga. Doanya untuk doa jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Kemudian membaca takbir yang keempat untuk jenazah, kemudian kita berdoa sebelum salam, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah itu membaca salam. Ini untuk tata cara sholat jenazah. Ini sedikit penggambaran dari Bapak yang bisa Bapak berikan pemahaman kepada anak-anak semua. Kiranya dari anak-anak sudah paham untuk materi ini atau belum? Paham, Bapak. Sudah, Pak. Alhamdulillah, seperti tadi, ini adalah anak-anak yang cerdas semua, sudah paham semua. Oke. Sebelum Bapak tutup, akan berikan mungkin kalau ada pertanyaan berkaitan dengan materi, silahkan anak-anak. Oke, tidak ada ya. Terima kasih karena sudah paham semua. Perlu Bapak garis bawahi bahwa untuk kita sebagai seorang Muslim
jika ada orang yang meninggal, ada kewajiban bagi kita sesama muslim yaitu 4. Yang pertama yaitu apa? Memandikan, mengkafani, mensolati, terus menguburkan. Terus nanti disunahkan untuk takziah dan mendoakan mayit dan memberikan takziah bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga dengan adanya kematian orang meninggal ini, keluarga yang ditinggalkan beri ketabahan, keikhlasan, sehingga bisa menerima bahwa semua ini adalah milik Allah dan akan kembali pada Allah. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.